Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan nikmat tersebut kita kembali dipertemukan olehnya Rabbul Alamin, baik yang hadir langsung di sini maupun yang mengikuti secara online. Dan tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu kita dan juga memberikan ikhlas kepada kita dalam setiap amalan kita, baik ucapan maupun perbuatan. Dan tentunya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita ikuti hari ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Juga jamaah semuanya, tidak lupa dan terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum atau yang berjuang fi sabilillah, al-mujahidun, yang melawan kaum kufar khususnya di Palestina, di Gaza, di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan mereka kemenangan dan juga memberikan mereka kekuatan untuk melawannya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada musuh-musuh tersebut, kaum Yahudi tersebut, ajaib qudratih, yaitu keajaiban qudrat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kalah dengan sekalah-kalahnya, dengan serendah-rendahnya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara mereka, juga menerima syuhada yang mati syahid, baik yang meninggal langsung di medan peperangan maupun yang dibunuh secara keji di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita himbau sekali lagi kepada seluruh jamaah untuk membantu mereka dengan sesuai dengan kemampuan kita, yang minimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Taib jamaah semuanya, jadi kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini bahasan kitab Minhaj al-Muslim dari karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, dan masih bahasannya dalam pasal yang ke-14, bab atau pasal yang ke-14 terkait kurban dan aqiqah. Kurban dan aqiqah, udhiyah dan juga aqiqah. Kurban atau bahasan tentang kurban kita sudah selesai membahasnya, betul apa tidak? Ya, jadi kita sudah membahasnya, dan sekarang kita akan membahas yang kedua, karena materi pertama dalam bab ini adalah udhiyah, yaitu kurban, tadi kita sebutkan dan sudah kita selesaikan bacaannya dari buku yang ada. Kemudian juga selanjutnya adalah materi kedua, yaitu akikah. Akikah, ya, bahasa syar'inya juga al-aqiqatu. Taib. Jadi kita melihat dan untuk memudahkan mengikuti kajian kita sebagaimana kita ketahui, kita silahkan rujuk ya bagi mengikutinya ke terjemahan kitab Minhaj al-Muslim ini, dan terkhusus kitab yang terjemahan yang dicetak oleh Darul Haq. Bagi yang memiliki kitab aslinya pun lebih afdal lagi, silahkan tinggal dibuka berkait dengan aqiqah. Nah, disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, aqiqah yaitu definisinya adalah, kata beliau, ialah domba yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Setelah hari ke-7 dari kelahirannya.
kalau kita melihat dan nanti kita akan sebutkan apakah dalam akikah ini hukum-hukumnya semua sama atau bisa dikiaskan dengan hukum udhiyah, hukum kurban dari segi macam atau jenis hewannya, apakah hewan yang disembelih di akikah ini itu samakah dengan hewan yang disembelih di kurban apa tidak. Ya, contoh kalau di kurban atau udhiyah kan kita mengetahui hewan-hewan yang disembelih adalah unta, sapi, kemudian domba atau kambing. Nah, apakah ini juga sama apa tidak? Taib. Jadi sepertinya penulis rahimahullah ta'ala merojihkan bahwasanya yang hanya disembelih adalah kambing atau domba saja, tidak seperti yang dikurban, yaitu unta misalnya atau juga sapi. Namun perlu diketahui dalam hal ini jumhur ulama menyatakan bahwasanya sah ya apabila seseorang menyembelih di dalam akikah untuk anaknya, menyembelih unta atau menyembelih sapi, sah. Sah. Namun tentu yang lebih afdal karena itu yang disebutkan dalam hadis adalah domba atau kambing. Wadah ya? Oleh karena itu sebagaimana halnya kita pernah pilih definisi yang tepat ya ketika kita menyebutkan definisi kurban di dalam buku ini, karena buku ini juga menyebutkan hewan kurban ialah domba yang disembelih. Jadi oleh karena itu di situ juga kita pernah menyebutkan dan kita ganti ya yang lebih meluas lagi yaitu hewan ya, hewan. Jadi diganti saja hewan. Jadi diganti domba menjadi hewan agar lebih menyeluruh lagi. Jadi kalau kita menyebutkan definisi akikah adalah hewan yang disembelih, hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir. Jadi hewan yang dimaksud di sini tadi kita sebutkan ya, boleh unta, boleh kambing dan juga domba, dan ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Karena apa? Karena sesuai dengan hadis yang disebutkan dalam sunnah yang sahihah. Wadah ya? Jadi inilah sekali lagi definisi akikah menurut penulis ialah domba yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran. Dan alhamdulillah kebiasaan kita semua ya yang disembelih adalah domba ya, bukan yang lain-lain. Ya cuma mungkin saja di Arab sini karena mungkin kebanyakan memiliki unta ya, atau juga sebagian di tempat kita kebanyakannya sapi. Ya tentu mungkin dia berpikir lebih utama itu. Taib. Ala kulli hal. Ini selesai kita ya dari definisi. Kemudian kalau kita melihat di situ dari segi hukum akikah. Akikah atau akikah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, yaitu bagi para wali bayi yang mampu melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun, dalam lafaz lain marhunun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 kelahirannya, lalu atau kemudian dinamai, diberikan nama dan dicukur rambut kepalanya, Nah, taib. Hukum akikah, dan ini yang dipilih oleh penulis rahimahullah taala, dan ini yang sahih ya, karena di situ para ulama berbeda pandangan tentang hukum akikah. Ada yang menyebutkan hukum akikah adalah wajib, berarti konsekuensinya apabila orang tua, terkhusus dalam hal ini ayahnya atau bapaknya, tidak mengakikahkan anaknya, maka sang ayah tadi berdosa. Kemudian ada juga yang menyebutkan mustahab, yaitu hukumnya sunnah biasa saja yang berkonsekuensi apabila tidak dilakukan ya tak masalah. Begitu. Namun yang sahih sebagaimana kata penulis rahimahullah taala adalah, dan ini yang disebut oleh jumhur ulama, bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat-sangat ditekankan, yang akid,
yang muakkad, yang ditekankan. Jadi maknanya apa? Maknanya apabila seorang itu tertinggal, maka dia telah tertinggal kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang sangat-sangat banyak. Sehingga kalau kita melihat di situ hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sampai-sampai beliau sekali lagi menyebutkan, setiap anak marhunun atau rahinatun, tergadai dengan akikahnya, tergadai dengan akikahnya. Dan apa makna tergadai? Nanti kita akan sebutkan dalam hikmah akikah tersebut di poin yang ketiga. Taib, berarti hukum akikah ini sangat-sangat muakkadah, sangat-sangat ditekankan. Lalu kemudian di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan, yaitu bagi para wali bayi yang mampu melakukannya. Nah, sepertinya penulis rahimahullah taala ini memilih yang wajib untuk yang wajib untuk mengakikahkan anak tersebut adalah wali bayi secara umum, wali bayi secara umum. Nah, ini adalah pandangan madhab Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya keseluruhan wali ya itu adalah keumumannya itu mereka lah yang wajib untuk mengakikahkan anaknya. Wali yang dimaksud di sini ya boleh ayahnya, kerabat-kerabatnya yang terdekat dan seterusnya, ibunya dan seterusnya gitu. Nah, ini masuk ke dalamnya. Namun dalam hal ini yang sahih tentunya adalah bahwa yang wajib untuk mengakikahkan anak tersebut, yang wajib sekali lagi mengakikahkan anaknya tersebut adalah sang bapak. Ini yang paling pertama ya, sang bapak. Sampai-sampai ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya apabila bapak tersebut tidak mampu, maka gugur kewajiban anak tersebut untuk diakikahkan. Maknanya ibunya tidak wajib, wali-walinya yang lain pun tidak wajib. Namun ya ini sekedar kita menyebutkan pandangan-pandangan para ulama saja. Yaitu di sini kita akan tekankan pandangan yang rajih, pandangan yang kuat, dan itu sebagai ihtiyat tentunya, sebagai bentuk kehati-hatian dan juga mengambil pendapat yang paling selamat tentunya. Taib. Jadi sekali lagi yang wajib untuk berdasarkan pendapat yang rajih adalah bahwa yang wajib untuk mengakikahkan anaknya adalah sang bapak. Taib. Nah, kata para ulama, kewajiban atau berpindahnya kebolehan, ya, berpindahnya bolehnya, ini kita sebut boleh ya. Berarti kalau bapaknya ini tidak mengakikahkan anaknya, ini berpindah kebolehan ya, berpindah kebolehan, bukan berpindah kewajiban menurut pendapat yang rajih. Tapi kalau menurut pendapat sebagian para ulama yang dinukilkan oleh penulis, berarti kewajibannya berpindah. Paham tidak? Ini berbeda maksud daripada pindahnya kewajiban dengan pindahnya kebolehan. Paham ya yang hadirin di sini? Paham ya? Jadi kalau kita menyebutkan pindahnya kewajiban apabila bapak itu tidak mampu misalnya, maka pindahlah kewajiban kepada wali-walinya yang lainnya, misalnya ibunya, misalnya kerabat-kerabatnya yang lain, pamannya, kemudian seterusnya gitu. Nah, jadi kalau dia tidak mampu maka mereka yang wajib ya, terutama ibunya lah gitu kan, atau mungkin yang lain, kerabatnya yang lain. Tapi kalau kita menyebutkan pindahnya kebolehan ya berarti ya sekedar boleh saja. Maknanya kewajiban tersebut, konsekuensi kewajiban tersebut tidak berlaku kepada mereka. Apa konsekuensi kewajiban? Tadi kita sebutkan apabila dia tidak melakukannya maka yang lain apabila dia tidak melakukannya maka dia berdosa. Nyambung kira-kiranya? Ya, begitu. Taib. Jadi yang kita pilih adalah pendapat yang rajih tentunya, bahwasanya tadi hukum asalnya yang wajib siapa? Bapaknya. Nah, kira-kira bisa atau boleh apa tidak berpindah, atau boleh apa tidak yang lain mengakikahkan anak itu? Ingat ya, kita berbicara boleh apa tidak gitu. Nah, jadi kata para ulama yang mengambil pendapat rajihnya bahwa yang wajib adalah bapaknya, maka boleh orang lain mengakikahkan anak tersebut jika satu, bapaknya itu
tidak mau mengakikahkannya. Ya boleh-boleh saja bapaknya tidak mau mengakikahkannya atau tidak mampu mengakikahkannya, tidak mampu mengakikahkannya. Nah, jadi kalau udah demikian ya, maka boleh ibu itu mengakikahkan anaknya tersebut. Terus bagaimana kalau kira-kira, ya boleh-boleh saja, dan ini mungkin banyak terjadi ya, kira-kira anak itu sampai besarnya gitu tidak diakikahkan dengan berbagai macam faktor penyebab. Ya mungkin saja tadi banyak penyebab ya. Orang tuanya, dalam hal ini ibu bapaknya, mungkin tidak mampu. Di samping tidak mampu, tidak ada pengetahuan bahwa itu wajib apa tidak gitu ya, karena mungkin Islamnya Islam orang awam biasa. Kemudian juga mungkin saja orang tuanya ini baru masuk Islam, itu tidak, sehingga dia sampai dewasa tidak diakikahkan. Atau mungkin saja dia masuk Islam, orang tuanya tidak Islam, dan seterusnya. Itu banyak hal yang dibahas oleh para ulama, dan tentunya dalam hal ini nas-nas yang ada tidak ada secara sharih ya, tidak ada secara jelas menyebutkan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang tadi kita sebutkan. Namun para ulama berijtihad dalam menjawabnya tentunya, dan ijtihad mereka ini adalah sebagai keselamatan tentunya ya kepada orang-orang yang terkait dalam masalah-masalah yang tadi. Baik. Jadi kalau tadi kita sebutkan kalau bapaknya tidak mampu, atau mungkin bapaknya ya tidak menghiraukan lah permasalahan ini atau tidak mau, maka silahkan ibunya kalau mampu diakikahkan anaknya. Atau mungkin wali-walinya yang lain silahkan diakikahkan anak tersebut. Nah kalau sekira tidak ada gitu kan, tidak ada yang mengakikahkannya, maka yang rajih dalam hal ini adalah boleh anak itu mengakikahkan dirinya sendiri. Boleh, sekali lagi, anak itu mengakikahkan dirinya sendiri. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa sekali lagi boleh anak itu mengakikahkan dirinya. Misal dia sadar bahwasanya dia tidak diakikahkan oleh orang tuanya dengan berbagai sebab. Tadi kita sebutkan di antara sebab-sebabnya. Dia sudah menikah gitu kan, baru sekarang dia tahu hukum akikah, baru dia tahu bahwasanya dia belum diakikahkan, maka silahkan mengakikahkan dirinya pada waktu itu. Gitu. Atau bahkan permasalahan yang lain juga disebutkan para ulama, dia baru sekarang mengetahui hukum akikah, sementara itu ada anak-anaknya yang belum diakikahkan dan sudah meninggal dunia. Ini juga terjadi, betul tidak? Ya, jadi ada juga yang sudah meninggal dunia. Maka yang rajih dalam hal ini adalah tetap diakikahkan. Jadi semua yang disebutkan para ulama adalah ijtihad saja, karena tidak ada yang sharih dalil dalam hal ini. Namun itulah pendapat dari keumuman, dari keumuman dalil-dalil yang ada. Seperti ini sekarang, dalil keumumannya kan setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 kelahirannya, lalu dinamai dan dicukur rambut kepalanya. Ini kan hadis yang umum ya. Maka dari hadis yang umum tadi keluarlah ijtihad yang tadi. Jadi kan maknanya apa? Selama anak itu tidak diakikahkan, selama itu dia tergadai. Maka orang itu apabila dia telah dewasa baru mengetahui dirinya belum diakikahkan, maka silahkan untuk membuka gadai tersebut, gitu kan? Atau mungkin anaknya tadi sudah meninggal dunia, baru dia tahu hukum akikah, atau baru dia mampu untuk membeli hewan akikah, maka silahkan untuk mengakikahkannya, karena berdasarkan keumuman dalil yang ini. Paham ya? Kemudian tadi selanjutnya, bahkan kata para ulama ya, bahkan anak yang dilahirkan gugur. Ada anak dilahirkan gugur apa tidak? Ya namanya keguguran ya. Namun apabila kegugurannya itu sudah mencapai umur 4 bulan, itu kan pada asalnya sudah ada ruh di situ, betul tidak? 4 bulan gugur gitu, keluar gugur. Maka di sini juga para ulama menyebutkan, dan ini adalah pendapat yang rajih tentunya, itu sama hukumnya dengan bayi yang meninggal dunia, karena sudah ada ruhnya di situ. Nah, jadi orang kayak itu juga dianjurkan dalam hal ini untuk mengakikahkannya. Nah, sekali lagi dianjurkan untuk mengakikahkannya.
Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya akikah ini hukumnya tadi, hukum-hukum yang bermacam-macam tadi kita sebutkan, itu semua bergantung kemampuan ya, kemampuan. Jadi apabila orang tuanya tidak mampu ya tentu gugur kewajiban tentunya. Kewajibannya gugur, dan dia sendiri kalau dia mengetahui dirinya belum diakikahkan tapi mau akikah ternyata tidak mampu juga, maka gugur juga kewajibannya. Jadi tergantung kemampuannya. Nah, tadi kita sebutkan, kita berbicara kemampuan. Jadi apabila mampu maka silahkan mengakikahkan yang tadi, poin-poin yang tadi kita sebutkan. Udah sampai sini ya. Selanjutnya adalah kata beliau poin yang ketiga, hikmah akikah. Di antara hikmahnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat diberi anak dan sebagai wasilah kepada Allah dalam menjaga dan memelihara bayi. Ini di antara sebagian hikmah yang disebutkan ya. Hikmah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala bahwa adalah salah satunya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita diberikan anak ya, itulah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelihkan untuknya hewan akikah tadi, yaitu berupa domba. Nah, di antara hikmah yang lain juga disebutkan oleh para ulama, yaitu seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Jadi Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud hikmah-hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya ya, sebagai tambahan hikmah yang disebutkan oleh penulis di sini ya, di antaranya kata beliau rahimahullahu taala, wa min fawaidil aqiqah, atau dalam hal ini hikmahnya juga, faidah atau hikmah di antara yang disebutkan adalah annaha qurbanun. Jadi bahwasanya akikah tersebut adalah bentuk kurban. Bentuk kurban untuk sang anak, fi awali awqati khurujihi ila dunya, untuk sang anak pada waktu awal pertama kali dia keluar di dunia. Itu adalah bentuk kurban. Ya, bentuk kurban untuk sang anak, sekali lagi di awal lahir atau munculnya dia di dunia. Kemudian juga kata beliau rahimahullahu taala, annaha tafukku rihanal maulud, bahwasanya akikah itu adalah membebaskan rihan, gadai anak tersebut, anak yang lahir tersebut. Fa innahu murtahanun bihaqiqatihi hatta yushfa' liwalidayhi, karena anak yang lahir tersebut itu masih tergadai dengan akikahnya sampai yusfa' liwalidai, sampai nanti dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Berarti poin yang kedua adalah untuk membebaskan dia daripada tergadai tersebut. Nah, Ibnu Qayyim dalam hal ini tadi disebutkan fa innahu murtahanun bi aqiqatihi, karena anak tersebut itu tergadai dengan akikahnya, sehingga apabila dia terbebas daripada akikah tersebut, terbebas daripada gadai tersebut, maka setelah itu dia bisa atau boleh memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya beliau menyebutkan makna daripada tergadai dengan akikahnya. Ini kan sering kita dengar ya hadis ini, itu tidak. Jadi setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maknanya apa tergadai di sini? Nah, makna tergadai di sini itu salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini tadi kita sebutkan, sekaligus hikmahnya. Jadi beliau sebutkan kan membebaskan dari gadai tersebut, itu tidak. Nah, jadi baru setelah bebas daripada gadai itu dia bisa memberikan syafaat. Maknanya apa? Tergadai di situ maknanya adalah anak tersebut itu masih mahbus ya, atau masih tergadai ya, atau tidak bisa memberikan syafaat ya, sampai dia dibebaskan daripada gadaian tersebut. Ya, jadi makna tergadai di sini adalah
tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi setelah dia tergadai di situ kan tertahan ya, tertahan. Jadi tertahan dari apa tertahannya? Tertahan dari memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua juga di situ ada yang menyebutkan makna daripada tergadai adalah tertahan dari tertahan dari hal-hal yang mencegah dia dari gangguan-gangguan syaitan. Maka sebetulnya kata para ulama menyebutkan innal aqiqata sababun litakhlisil walad minasyaitan wa himayatuhu minhu. Bahwasanya akikah itu adalah sebab anak tersebut terbebas daripada syaitan dan sekaligus akikah tersebut sebagai penjaga daripada gangguan-gangguan syaitan. Nah, itu dia. Jadi ini yang pendapat yang selanjutnya bahwasanya anak tersebut ya kalau masih tergadai makna kalau bahasa kita dalam COVID tuh hari dengan adanya vaksin dan seterusnya kan itu kan menguatkan imun ya, menguatkan imun. Jadi dengan masih tergadai tersebut berarti imunnya itu tidak ada ya, kekebalan tubuhnya itu tidak ada. Jadi tidak ada yang menghalanginya daripada syaitan. Nah, ini kira-kira demikian. Ini pendapat yang selanjutnya. Terus dengan pendapat yang ketiga, makna daripada tergadai. Jadi dengan kita menyebutkan makna-makna tergadai ini sekaligus kita memahami itulah hikmah daripada akikahnya. Paham tidak? Jadi kita menyebutkan makna tergadai dalam hadis ini itu juga sekaligus itulah sebagai hikmah daripada akikah. Makna yang ketiga adalah bahwa tergadai di sini maksudnya orang tua ya, tergadai di sini maksudnya orang tua tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari anaknya. Nah, jadi tidak mendapatkan manfaat yang maksimal daripada anaknya. Itu makna tergadai. Jadi 3 makna yang kita sebutkan daripada keterangan para ulama mengenai makna tergadai ya. Yang pertama, bahwa anak itu tidak mampu atau tidak bisa memberikan syafaat. Nah, kemudian yang kedua, anak itu tidak ada benteng ya, tidak ada penghalang untuk tidak ada penghalang dirinya daripada syaitan. Kemudian yang ketiga adalah orang tuanya tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari anaknya. Nah, itu dia punya makna tergadai. Jadi kita ulangi bahwasanya ketika kita menyebutkan makna tergadai, itulah hikmah daripada akikah tersebut. Ini cukup besar ya hikmah akikah tersebut. Dan tadi kita sebutkan makna tergadai itu sangat-sangat luar biasa yang disebutkan para ulama. Kemudian juga di antara hikmah, kembali kita kepada hikmah di samping yang kita gali daripada makna tergadai tadi adalah masih sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim tadi kita sebutkan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Kata beliau, annaha fidyatun yufda biha al-maulud kama fadallah subhanahu wa ta'ala Ismail bil kabsh. Bahwa akikah itu adalah bentuk fidyah, bentuk tebusan. Ya, ini terkait juga dengan gadai tadi ya, membebaskan diri atau menebus. Ya, akikah itu adalah bentuk fidyah atau bentuk tebusan yang ditebuskan al-maulud untuk anak yang baru lahir, sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail bil kabsh. Ya, Ismail dengan domba. Sebagaimana Ismail itu kan sebagai fidyah ya, atau sebagai Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail dengan domba. Jadi maknanya Ismail tidak jadi dikurbankan gitu ya. Yang dikurbankan adalah siapa? Atau apa? Domba tentunya. Nah, itu kira-kira demikian juga halnya dengan ketika kita
berakikah, maka ketika itu kita menebus ya anak itu ya, sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail dengan domba. Kemudian selanjutnya di antara hikmahnya dan juga boleh kita sebutkan juga faedahnya bahwa ijma'ul aqarib wal asdiqa fil walimah. Nah, jadi di antara hikmahnya adalah atau faedahnya itu berkumpulnya sanak keluarga dan juga teman-teman di dalam walimah. Nah, walimah maksudnya di sini adalah pesta ya. Itu walimah kan maknanya adalah pesta, maknanya adalah acara, makan-makan dan seterusnya. Nah, itu dia. Jadi berkumpulnya keluarga dan juga teman-teman di acara akikah tersebut. Nah, itu dia. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah wa amma kata beliau as-sana' min at-ta'am fi fahiya isya'atun as-surur fahiya isya'atus surur bima tajaddada min ni'matillahi ala sahibiha, yaitu menampakkan kegembiraan ya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang baru. Nah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang baru yang dia rasakan. Ya, sama juga sebagaimana yang disebut oleh penulis di sini adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiranya demikian ya terkait dengan hikmah dan juga tadi ingat ya semoga dicatat makna daripada tergadai tadi. Baik. Sekarang kita masuk ya hukum-hukum seputar akikah. Di antara hukum-hukum akikah adalah kondisi dan usia hewan akikah, yaitu yang sesuai dengan syarat hewan untuk kurban, baik dari segi kondisi fisik maupun usia atau umur. Jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban tidak sah pula untuk akikah. Nah, kalau ini sepakat para ulama ya, bahwasanya kondisi hewan yang akan disembelih untuk akikah itu harus memenuhi syarat sebagaimana halnya syarat-syarat yang ada di kurban yang pernah kita bahas. Namun lagi kita ingatkan bahwa penulis di sini tidak menyebutkan bahwasanya apakah boleh apa tidak unta atau misal sapi dan seterusnya. Maka tadi kita sebutkan boleh, namun tentu yang lebih afdal adalah kambing atau domba. Kemudian yang kedua, memakan sebagian dan membagikan sebagian. Dianjurkan untuk dibagi sebagaimana daging kurban, yaitu dimakan oleh keluarga, dihadiahkan dan disedekahkan. Nah, ini juga perlu diketahui ya jamaah semuanya bahwa pembagian hewan kurban itu tidak sama dengan pembagian hewan udhiyah. Maknanya apa? Maknanya di dalam pembagian akikah tidak ada nas bagaimana halnya nas yang ada di kurban. Jadi kalau yang di kurban kan itu ada nasnya bahwasanya dimakan, disedekahkan, betul apa tidak? Nah, kalau akikah itu tidak ada nasnya. Namun para ulama berijtihad mengkiaskan nas dalam pembagian akikah itu sama dengan dalil yang ada dalam pembagian kurban. Jadi oleh itu sebagian para ulama menyebutkan juga bahwa karena ini tidak ada nas, maka bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Ya, mau masak semua pun tak masalah. Dikasih semua orang pun tidak masalah. Disimpan sebagian pun tidak masalah. Yang penting sudah diakikahkan. Dan juga perlu diketahui juga bahwasanya tidak ada nas juga dalam pembagiannya, karena ini tidak ada nas sebagaimana tadi kita sebutkan nas yang ada di hewan kurban. Maka tidak ada pula nas yang menyatakan apakah daging akikah itu harus dimasak dulu gitu kan? Harus dimasak dulu. Kemudian hewan atau daging hewan kurban itu tidak dimasak. Ini sekali lagi tidak ada nasnya. Maka oleh sebab itulah bebas-bebas saja. Mau dimasak mau dibagikan masih mentah seperti kurban, silahkan. Mau dimasak juga silahkan. Nah, namun ada sebagian ulama salaf, yaitu amalan-amalan ulama-ulama salaf terdahulu ya, dinukilkan bahwa mereka memasak terlebih dahulu. Itu ada di antara amalan-amalan ulama salaf terdahulu bahwa mereka memasak terlebih dahulu. Nah, sehingga mengambil
hal ini banyak di antara tradisi kita dimasak. Ya kalau tidak ada dalilnya ya. Tidak ada dalilnya dari sunnah bahwasanya disunahkan memasak. Itu tidak ada. Namun tradisi kita sepertinya mengambil ya pandangan pendapat sebagian ulama salaf terdahulu atau amalan ulama salaf terdahulu bahwasanya mereka memasak. Ya karena tujuannya ya untuk supaya memudahkan mungkin ya orang-orang yang dibagikan dan seterusnya. Ini juga masuk akal Taib. Jadi sekali lagi cara pembagiannya bebas. Cara pembagian sekali lagi bebas ya. Cuma karena tradisi kita sekarang kalau akikah gitu kan sudah dimasak. Nah, gitu. Nah, ini kita terangkan supaya tidak salah paham ya. Tidak salah paham. Nanti pula ada sebagian temannya yang sudah paham hukum lalu kemudian dibagi oleh temannya atau dikasih oleh temannya daging mentah untuk akikah. Dia malah bahasa Lomboknya ngerumun ya. Ya gitu. Dia malah ngapain ini, apa hal ini gitu kan. Seharusnya kan harus dimasak, sunahnya harus dimasak gitu. Nah, tidak demikian. Jadi silahkan mau dibagi mentah, mau dibagi masak. Ya tentu kalau dari segi akal ya juga tradisi yang baik juga dalam hal ini ya silahkan untuk dimasak begitu. Kalau ada kemampuan. Cuma masalahnya tadi kita tidak ada kemampuan kadang-kadang karena itulah faktor tradisi tersebut. Jadi kita punya modal untuk akikah itu membengkak, betul tidak? Jadi itu ya juga ini kita harus terangkan demikian. Jadi kenapa tidak mampu akikah? Rupa-rupanya itu masaknya sudah termasuk dalam budgetnya gitu. Sehingga dihitung-hitung misal tadi yang harusnya 500 real contohnya kan. Contoh ringan lah. 500 real. Rupanya setelah dibudget jadi 1000 real. Betul tidak? 1000 real jadinya. Apanya yang dihitung? Dihitung bumbunya gitu kan, dihitung berasnya gitu kan, dihitung kotaknya, kemudian dihitung kurir, istilahnya kurir yang ngantar, gitu. Jadi pula sekarang kan banyak bisnis akikah ya, banyak bisnis akikah. Ini bukan mematikan bisnis akikah ya, tidak ya. Ya silakan saja bisnis ya, itu hal lain. Nah ini juga tidak masalah. Cuma nih bagi kita bahwasanya yang dituntut itu adalah menyembelih akikah, maknanya adalah yang paling dituntut kemampuan kita itu adalah membeli hewan akikah tersebut, kambing atau domba, dah selesai gitu kan. Nah kalau ada kemampuan untuk memasak ya silakan gitu. Tapi kalau tak pun tak masalah gitu, karena tidak disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi masak dulu kah atau dan seterusnya, tidak ada. Jadi oleh karena itu ini keterangan ini sebagai pembantu ya bagi mereka agar lebih mampu lagi ya dalam mengakikahkan anaknya. Jangan sampai ketidakmampuan mereka dalam mengakikahkan anaknya, rupa-rupanya budgetnya itu sudah include gitu kan, masak, bumbu dan kurir dan seterusnya gitu. Belum lagi pestanya begitu kan. Belum lagi undangan-undangan yang sekian. Jadi itu yang dipikir-pikir akhirnya ya lambat laun tidak jadi. Nah itu dia. Itulah pentingnya kita mengetahui seluk-beluk hukum asalnya. Paham ya? Taib. Selanjutnya yang ketiga, yang dianjurkan pada hari akikah, dianjurkan untuk berakikah dengan 2 ekor domba bagi bayi laki-laki, karena Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba untuk Al-Hasan. Nah, taib. Ini juga perlu diketahui ya, bahwasanya apakah bentuk daripada kewajiban apa tidak? Tentu tidak ya, tentu tidak. Karena di situ ada juga lafaz yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menyembelih akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain kabshan. Jadi ada lafaz yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menyembelih akikah untuk Hasan Husain masing-masing 1 kambing. Ya, 1 kambing. Dan juga dalam hadis yang ini tidak disebutkan secara langsung ya, karena Rasulullah menyembelih 2 ekor domba untuk Al-Hasan. Apakah
2 ekor domba ini masing-masing Hasan itu 2 domba, atau Al Husain itu 2 domba, kan tidak masuk di sini. Tidak ada lafaznya secara menyeluruh. Paham tidak? Nah, namun untuk untuk 2 domba laki-laki, bayi laki-laki, dan 1 domba atau 1 kambing untuk wanita, itu disebutkan dalam hadis yang lain. Itu dalam hadis yang lain. Jadi oleh karena itu, hadis tersebut yang menjadi acuan, yang menjadi dalil para ulama untuk menyatakan hukum asalnya bahwa anak laki-laki itu 2 kambing, untuk anak perempuan itu 1 kambing. Nah, ini hadisnya lain dengan hadis Hasan Husain ini ya. Paham tidak? Kalau hadis Hasan Husain tidak menyebutkan dalam hal ini apakah Nabi menyembelih 2 ekor, masing-masing 2 ekor atau 1 ekor. Malahan tadi kita sebutkan ada lafaz yang menyebutkan, dan itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi SAW menyembelih akikah untuk Hasan dan Husain kabshan, 1 ekor 1 ekor. Nah, paham tidak? 1 ekor 1 ekor. Jadi kan itu kata para ulama untuk menggabungkan 2 hadis yang tadi, karena kan di hadapan kita ada 2 hadis ya. Hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW menyatakan bahwasanya anak laki-laki itu 2 ekor kambing atau tidak. Kemudian anak perempuan itu berapa kambing? 1 kambing. Kemudian kalau kita melihat fiil perbuatan Nabi SAW itu sepertinya tidak sesuai dengan ucapan beliau, betul tidak? Karena dalam lafaz tadi disebutkan bahwasanya beliau menyembelih untuk Hasan Husain 1 kambing 1 kambing, masing-masing 1 kambing. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Nah, sebelum kita menyebutkan penggabungan, bahwa kata para ulama usul ya disebutkan bahwa mafhumul mantuk ya, pemahaman yang diambil daripada lafaz hadis atau ucapan beliau Nabi SAW ya, ucapan beliau itu lebih diutamakan daripada fiil beliau. Paham tidak nih? Dari dua-duanya ini adalah dalil. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, kan itu adalah semuanya adalah dalil, dan itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Itulah yang dimaksud dengan sunnah. Jadi hadis atau sunnah kan maknanya apa kira-kira yang masih ingat? Maknanya adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, atau juga sifat baik berupa akhlak dan sifat fisik Nabi SAW. Itulah sunnah Nabi. Itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi. Jadi semua hal yang disebutkan tadi apabila disandarkan kepada Nabi, kita ulangi, ucapannya lah, perbuatannya lah, ketetapannya, akhlak beliau, atau mungkin sifat fisik beliau, rambutnya, kulitnya, dan seterusnya daripada fisik beliau, itu semua adalah bentuk hadis atau bentuk sunnah. Itu tidak. Maknanya apa? Maknanya secara keseluruhan itu adalah dalil. Namun terkadang ada perbuatan Nabi, ada ucapan Nabi yang kelihatannya itu agak tidak sama. Paham tidak? Nah, seperti kasus yang ini. Jadi ucapan beliau menyatakan bahwasanya anak laki-laki itu berapa akikahnya? 2 kambing, itu tidak. Anak perempuan 1 kambing. Nah, kemudian fiil beliau dalam hadis yang tadi kita sebutkan, lafaz yang lainnya tidak lafaz yang ini. Karena lafaz ini tadi kita sebutkan pun tidak nyata-nyata, tidak secara jelas menyebutkan berapa kambing yang disebutkan. Beliau hanya menyebutkan di sini karena Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba untuk Hasan. Nah, ini 2 ekor domba untuk Hasan, memang betul di sini disebutkan 2 ekor domba untuk Hasan. Namun dalam lafaz yang lain itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan masing-masing 1 ekor kambing. Nah, balik kepada kaidah fikih yang tadi ya. Ini diperlukan konsentrasi ya ibu-ibu ya. Jadi apabila ada yang terkesan bertentangan seperti itu, sebenarnya tidak bertentangan ya. Namun pertama kaidahnya adalah bahwa apabila ada hal seperti bertentangan yang disebutkan seperti tadi, ucapan Nabi atau ketetapan Nabi itu didahulukan daripada perbuatan beliau. Nah, itu didahulukan daripada perbuatan beliau. Kenapa?
Karena boleh jadi perbuatan beliau ini adalah merupakan kekhususan beliau mungkin, ya. Boleh jadi karena faktor yang lain yang karena beliau lakukan dan seterusnya. Jadi oleh itu ucapan dan ketetapan beliau itu didahulukan daripada perbuatan beliau. Nah, kalau tidak dua-duanya, perbuatan maupun ucapan atau ketetapan beliau ini adalah termasuk daripada dalil. Taib. Nah, itu pertama. Kemudian yang keduanya, para ulama menggabungkan dua hadis yang tadi dengan menyatakan bahwasanya satu kambing untuk anak laki-laki pun tak masalah. Satu kambing untuk anak laki-laki pun menggugurkan kewajibannya. Kewajiban bapak tersebut yang tadi kita sebutkan, atau itu adalah bentuk tebusan daripada gadai yang ada dalam hadis yang tadi kita bacakan. Jadi maknanya sah, maknanya boleh. Nah, kemudian kalau mampu untuk membeli, untuk menghadirkan 2 ekor kambing masing-masing anak laki-laki, ya, maka ini tentu lebih utama. Itu cara penggabungannya. Paham tidak? Jadi sekali lagi, 1 kambing sudah cukup, ya. Tapi kalau 2 kambing itu lebih utama. Jadi orang itu ini dari sini diketahui bahwa kita kan nanti kita sebutkan di sini, dianjurkan pula si bayi diberi nama pada hari ke-7 dengan nama yang baik. Ini masih ke poin ketiga, ya. Poin yang ketiga. Dianjurkan pula si bayi diberi nama pada hari ke-7 dengan nama yang baik, dan mencukur rambutnya serta bersedekah emas atau perak seberat timbangan rambutnya itu, atau boleh juga berupa uang senilai itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Taib, ini seputar akikah yang tadi juga, ya. Diberi nama pada hari ke-7. Nah, ini juga kekeliruan banyak orang, ya. Ini jauh-jauh hari sudah dinamakan, ya. Ini masalah. Masih di kandungan sudah dinamakan. Nah, ini keliru cara, ya. Jadi itu peresmian nama, itu diresmikan itu ke-7. Ya mungkin siap-siap nama ya tak masalah, ya. Tapi untuk meresmikannya atau dipanggilnya anak itu dengan nama tersebut, itu nanti minimal tunggu hari yang ke-7. Mencukur rambutnya, ini insya Allah sudah paham, ya. Serta bersedekah emas atau perak seberat timbang rambutnya pun sudah jelas. Atau boleh juga berupa uang senilai itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap bayi tergadai dengan akikahnya yang disembelih atas namanya pada hari ke-7 kelahirannya, dan dinamai serta dicukur rambutnya. Sebagaimana tadi bahwa akikah dengan dicukur rambutnya tadi, itu tentu kata para ulama sebagaimana hadis ini yang lebih afdal adalah pada hari yang ke-7. Jadi kalau tidak mampu di hari yang ke-7, di hari yang kelipatan hari ke-7 tadi dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, itu silahkan bila mana dia mampu, kapan-kapan saja dia mampu. Nah, terkait dengan kemampuan ini, maka dari penjelasan tadi kita harus pahami gitu. Jangan kemampuan itu diukur dengan budget masakannya. Itu keliru, ya. Gara-gara dia berpikir budget masakannya atau mungkin budget pestanya ditunda-tunda sampai lebih daripada hari ke-7. Jadi yang poin utamanya dia tidak dapat, ya. Ini kita berbicara, ya tentu ini kita berbicara keutamaannya. Keutamaannya hari ke-7 itu silahkan diakikah dengan kemampuan menurut syar'i. Jadi oleh itu janganlah hitung budget masakan, jangan hitung budget acara dan seterusnya. Ya karena nanti kalau hitung-hitung ini, ya kalau mampu ya silahkan gitu kan, kalau mampu silahkan. Ya alhamdulillah silahkan. Tapi kalau tidak mampu lalu kemudian karena itu dia menunda-nunda, akhirnya yang ke-7 yang tadinya keutamaan kan tidak dapat jadinya. Kemudian juga di antara penjelasan yang tadi kan boleh memakai 1 kambing, ya.
Ya, kalau mampu memang dianjurkan 2 kambing. Jangan pula alasan-alasan tidak mampu ya. Nah, gitu. Jadi kalau sekira pada hari yang ke-7 mampunya hanya 1 ekor saja untuk laki-laki, maka silahkan lakukan saja begitu. Lakukan saja. Nah, tapi kalau mampu 2 ekor ya tentu lebih utama. Baik. Kemudian selanjutnya azan dan iqamah di kedua telinga bayi. Ini tentu tidak ada kaitan dengan akikah ya. Para ulama menganjurkan untuk melantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan, lalu melantunkan iqamah pada telinga kirinya dengan harapan agar Allah memeliharanya dari gangguan jin. Hal ini berdasarkan riwayat man wulida lahu fa'adzana fi udunihi al-yumna wa aqama fi udunihi al-yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang mendapat kelahiran anak lalu melantunkan azan pada telinga kanan dan melantunkan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin. Taib, hadis ini sebagian para ulama mendhaifkannya ya, sebagian juga mensahihkan, sehingga penulis di sini mengambil pendapat yang membolehkan. Jadi sekali lagi ini adalah pendapat yang ikhtilaf para ulama, berbeda pandangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh mengadzankan dan seterusnya berdasarkan hadis ini yang mereka anggap sahih. Ada juga yang menyatakan tidak disyariatkan karena hadisnya tidak sahih. Jadi oleh karena itu silahkan, ini masalah fiqhiyah, maka tak masalah untuk mengambil salah satu di antara pendapat tersebut yang kira-kira dianggap nyaman. Taib, selanjutnya lewat 7 hari tapi belum menyembelih akikah, boleh disembelihkan pada hari ke-14 atau hari ke-21, yaitu lipatan daripada hari ke-7. Jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak perlu akikah, Dan ini adalah pandangan penulis rahimahullahu taala, sebagaimana halnya pendapat sebagian ulama. Namun yang tadi kita sebutkan ihtiyatan ya, sebagai bentuk keselamatan, ya tentu kita mengambil pandangan pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya walaupun anak itu meninggal dunia, maka tetap diakikahkan. Dan ini adalah pandangan pendapat daripada ulama lajnah daimah, ulama-ulama yang ada kumpulan-kumpulan ulama yang ada di Saudi yang menyatakan bahwasanya merojihkan bahwa walaupun sudah meninggal dunia itu tetap diakikahkan. Dan bahkan tadi kita sebutkan yang keguguran, tapi gugurannya 4 bulan atau lebih, maka boleh. Taib. Juga di sini tadi kita sebutkan diakikahkan atau disembelih hewan kurbannya itu pada hari yang ke-7, dan ini adalah sunnahnya, dan ini adalah yang lebih afdolnya. Namun para ulama berbeda pandangannya. Itu hitungan 7 itu dimulai dari mana? Apakah dimulai daripada lahirnya gitu lahirnya si bayi, ataukah dihitung dari hari berikutnya? Berarti hari kedua berarti ya. Gitu. Ini pandangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang pendapat ini yang hari lahir, dan ini adalah jumhur ulama berpendapat demikian. Kemudian ada juga yang menyatakan hari berikutnya. Namun yang rajih tentu yang tadi, bahwasanya ketika anak itu lahir, maka dari situlah dia diambil hitungan harinya. Berarti kalau hari Sabtu lahirnya misalnya dihitung saja Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat akikahnya. Gitu. Namun perlu diketahui juga di sini, hitungan hari pertama itu adalah hari ya. Hitungan hari pertama itulah hari, tidak malam. Berarti kalau dia lahir hitungan hari ya, kalau kalender kita ya Masehi ya, kan malam tuh hari juga, betul tidak? Itu misal hari Ahad, tapi malamnya malam Senin. Berarti dia lahir malam hari. Ini yang dihitung yang mana? Hitungnya adalah Senin ya, bukan hari Ahadnya. Bukan hari Ahadnya. Karena dia lahir malam. Tapi kalau dia lahir masih harinya ya, bukan malamnya, hari Ahad berarti Ahadnya dihitung. Tapi kalau dia lahir malam hari, maka itu tidak dihitung adalah keesokan harinya. Itu baru hitung-hitungan yang ke-7. Ini tentu untuk mendapatkan keutamaan hari disembelih ya. Keutamaan hari disembelih yaitu hari yang ke-7. Taib. Kemudian juga tadi kita
tidak menyebutkan, terluput bahwa tadi kita sebutkan asal dari yang berkewajiban untuk mengakikahkan anak itu adalah siapa? Bapak. Nah, akan beralih kebolehan hukum asal ini kepada yang lain apabila satu tadi kita sebutkan bapaknya tidak mau atau tidak mampu, gitu kan? Nah, kemudian juga kata para ulama yang tadi belum kita sebutkan, apabila ada izin ya, apabila ada izin dari sang bapak kepada yang lain, misal ibunya nih, ibunya memiliki harta lebih ya daripada bapaknya, maksudnya daripada suaminya. Nah, dia izin lah, ya udah pakai ini saja gitu kan. Nah, itu tak masalah, maknanya ada izinnya. Atau mungkin neneknya ya, atau mungkin kakeknya yang memiliki uang lebih gitu. Nah, terus dia bilang izin dulu kepada ayahnya si anak itu, udah pakai ini aja. Atau gimana kalau saya yang mengakikahkan, walaupun misalnya si ayah ada uangnya misalnya. Nah, itu kalau mendapatkan izin daripada ayahnya, maka tak masalah dalam hal ini. Baik. Kemudian juga tadi kita sebutkan hukum asal daripada akikah yang rajih adalah sunnah muakkadah, betul tidak? Sunnah yang sangat ditekankan. Namun apabila case terjadi dia misalnya udah lama gitu kan, dia tidak memiliki anak, atau misalnya kalau dia bilang kalau saya memiliki anak laki-laki, saya bernazar untuk mengakikahkannya. Nah, kalau udah ucapan nazar berarti bukan sunnah muakkadah lagi ya. Berarti hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kemudian juga permasalahan yang selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama dalam akikah ini adalah berkaitan dengan kurban ya, berkaitan dengan kurban. Kurban, apakah kurban itu boleh digabungkan dengan akikah apa tidak? Nah, itu juga sering ditanya-tanya ya, boleh apa tidak? Ini para ulama ikhtilaf di kalangan para ulama di sini ya. Namun kata para ulama yang selamatnya adalah tidak. Yang selamatnya adalah tidak. Karena di situ ada pandangan yang membolehkan. Ya, misalnya saja anaknya itu bertepatan hari ke-7 dengan dengan kurban. Ini boleh-boleh saja, betul tidak? Nah, sudah dihitung-hitung ternyata hari ke-7-nya tepat dengan penyembelihan hewan kurban. Maka dalam hal ini ya, menurut pandangan sebagian para ulama dibolehkan. Ada sebagian yang lain menyebutkan kalau mampu ya. Kalau mampu maka dibedakan. Tapi kalau tidak mampu maka sah. Kalau tidak mampu maka boleh. Sekali lagi, kalau tidak mampu ya, karena dia kemampuannya adalah kurban misalnya pada hari itu ya, kurbannya adalah kemampuannya kurban, kemudian bertepatan dengan akikah anaknya. Jadi kalau dia beli hewan kurban ada hewan akikah lagi, ya tidak mampu karena mungkin budgetnya akan bertambah lagi, maka dalam hal ini kalau tidak mampu boleh menggabungkan akikah dengan kurban, tapi niatnya adalah kurban dulu baru akikah. Nah, kenapa? Karena yang induknya yang terlebih dahulu baru cabangnya atau anaknya mengikuti. Dalam induknya apa? Yang wajib, yang lebih lagi, yang lebih besar lagi. Nah, jadi diikuti dengan akikah tadi. Demikian. Tapi kalau mampu, maka ya sudah beli kambing satu, kemudian beli kambing satu lagi untuk akikah. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kaum muslimin sehingga terlepas daripada ikhtilaf yang ada. Itu tentu lebih selamat, lebih memuaskan gitu kan. Karena dengan kemampuan tersebut dia terbebas daripada ikhtilaf tadi kita sebutkan. Dia beli ini boleh, mampu, beli ini pun mampu. Kiranya demikian ya untuk seputar hukum akikah, dan kalau sekira ada pertanyaan, silahkan. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaannya selalu Pak Ustaz. Jika saudara masuk Islam, punya bayi umur 3 bulan pada saat masuk Islam, apakah bayi tersebut harus akikah? Tadi sudah kita jawab ya. Sudah dijawab bahwasanya kalau dia belum sempat diakikahkan pada hari yang ke-7,
karena berbagai macam faktor, dan pernah tadi kita sebutkan di antara faktornya adalah mungkin pada waktu itu orang tuanya belum masuk Islam, atau mungkin saja anak itu diambil asuh. Ini juga tadi belum kita sebutkan ya. Boleh-boleh saja anak itu orang tua tersebut mengadopsi. Betul tidak? Kira-kira ada tidak hukum seperti itu, mengadopsi? Jadi adopsi itu ya tak masalah ya, namun sekali lagi bayi yang diadopsi itu tidak boleh dinisbatkan kepada dia ya, tetap dinisbatkan kepada anaknya. Dinisbatkan kepada orang tua aslinya. Ya, kebetulan orang tua aslinya itu masih kafir. Anak yang diadopsi ini berarti muslim karena dia yang ini. Itu pun berlaku padanya hukum akikah. Jadi pertanyaan yang ini pun berlaku pada hukumnya akikah. Bayi yang diadopsi juga berlaku pada hukumnya akikah. Nah, bagaimana juga bayi yang hasil zina? Itu boleh-boleh saja karena banyak case ya ibu-ibu semuanya. Boleh saja. Ya, karena hasil zina kan mungkin saja ditinggalkan oleh yang menzinahinya, lalu kemudian lahir sendiri, dan juga anak zina itu kan dinisbatkan kepada ibunya, betul tidak? Maka dalam hal ini ibunya itulah yang berkewajiban. Kalau tadi hukum asalnya adalah bapak, ya. Kalau untuk hasil zina ini adalah ibunya. Jadi oleh karena itu pun harus diakikahkan. Adopsi tadi kita sebutkan. Bagaimana kalau anak pungutan? Boleh saja anak pungutan ya. Ini banyak peristiwa-peristiwa ya, anak pungutan. Gimana case-nya? Bagaimana case-nya anak yang dipungut, anak yang diambil di jalanan? Ya mungkin saja, ibunya ini takut malu ya. Takut malu karena anaknya itu hasil zina, lalu kemudian anaknya dibuang hidup-hidup gitu ya, bayinya hidup-hidup. Nah, lalu kemudian ada seorang muslim yang mengambilnya. Ini gimana nih? Apakah diakikah apa tidak? Kata para ulama yang rajih adalah juga diakikahkan. Atau mungkin juga anak itu ditemukan gitu kan, anak belum balik lah gitu kan, di tengah jalan, terus dia jadikan anak angkat, diadopsi dijadikan anak angkat misalnya. Ini juga akikah apa tidak? Akikah juga. Nah, taib. Ini lagi. Assalamualaikum, berkaitan dengan definisi akikah adalah domba diganti dengan hewan. Jadi kalau misalnya domba diganti sapi, hitungannya bagaimana Ustaz? Apakah satu sapi atau dua sapi? Ini bagus juga pertanyaannya. Ini kira-kira paham apa tidak hadirin nih? Ini pertanyaannya. Boleh apa tidak diganti dengan hewan seperti yang di kurban tadi, unta atau sapi atau lembu, boleh apa tidak? Jawabannya tadi kita sebutkan boleh, namun lebih afdolnya adalah domba atau kambing karena itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Baik, nah pertanyaan tambahan yang juga bagus ini ya. Lalu kalau misal sapi ya, kalau misalnya lembu, itu boleh dibagi apa tidak? Ya karena kebetulan anaknya kan kembar ini ceritanya. Ya, atau mungkin anaknya yang belum akikahkan 2 atau 3 atau 4 atau 7 misalnya ya. Atau 7 karena sapi kan kononnya 7 atau tidak. Boleh apa tidak? Maka jawabannya para ulama menyebutkan dalam hal ini di antara perbedaan antara kurban dan akikah, kalau akikah adalah kurban atau hewan yang tidak bisa dibagi. Dia harus satu. Jadi walaupun dia sembelih sapi misalnya atau lembu tadi, maka itu cukup satu orang saja. Tidak bisa seperti misalnya kurban 7 dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan hukum asal dari sapi sebagai akikah itu kan ijtihad para ulama, itu tidak. Tidak ada nas asli. Nas aslinya adalah domba, itu tidak. Maka kalau menyebutkan menggugurkan atau boleh dibagi-bagi sebagaimana hewan kurban, maka ini memerlukan dalil baru. Paham tidak? Nah, maka ini karena tidak ada dalilnya, jadi kalau para ulama membolehkan, terlalu jauh nanti mereka akan beristihad. Terlalu jauh. Karena ini berkaitan dengan menggugurkan kewajiban atau tebusan daripada gada yang tadi disebutkan.
Jadi paham kira-kiranya penanya ya? Apakah 1 sapi atau 2 sapi begitu kalau yang disembelih sapi? Maka tadi tidak dibagi-bagi. Kalau dia sapi ya sapi 1 ekor. Begitu juga dengan unta. Ya, kalau misalnya dia sembelih unta ya untuk satu-satu. Nah, wallahu taala alam. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tidak. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya poin daripada akikah itu adalah menyembelih hewan tersebut. Nah, adapun potong rambut dan seterusnya itu adalah terusus bagi bayinya itu. Ya, terusus bagi bayinya. Jadi ini akikah poinnya adalah, maka tadi kita sebutkan definisi daripada akikah kan hewan yang disembelih atau kalau disebut oleh penulis kan domba yang disembelih. Nah, pada hari kelahirannya. Ya, pada hari kelahirannya. Dan tidak disebut di situ keharusan tidak disebut dalam definisi akikah plus potong rambut, tidak ada. Ya. Diulangi apa? Itu sunnah, sunnah. Mustahab, sunnah. Jadi yang paling wajib di sini adalah marhun, karena hadisnya kan tadi disebutkan mendalam maknanya ya. Maknanya sangat mendalam. Setiap bayi dilahirkan itu kan tergadai. Tergadai. Jadi untuk membebaskan dia atau menembus dia daripada gadai tersebut, maka disyariatkannya akikah menyembelih. Nah, adapun rangkaian-rangkaian berikutnya, memotonglah, bersedekahlah, maka itu rangkaian-rangkaian yang terhitung daripada rangkaian yang mustahab. Nah, dianjurkan mustahab. Nah. Jadi poin penjelasan yang tadi kita sebutkan itu harapannya ya kita memahami ukuran kemampuan. Jadi jangan sampai salah paham lalu kemudian ukuran kemampuan semua dihitung ya, semua dihitung. Harga hewannya dihitung, harga masaknya dihitung, harga potong rambutnya dihitung, timbang rambutnya dihitung. Jadi semua dihitung, akhirnya banyak beban jadinya. Banyak beban jadinya. Terus kemudian yang tadi pada asalnya dia mampu untuk membeli hewan kurban atau hewan akikah tadi yang harga 500 real misalnya, membengkak menjadi 2000 real. Ya akhirnya katanya tidak mampu. Udah nanti sajalah begitu kan. Hari ke-7 lewat, 14 lewat, 21 lewat, sampai seterusnya lewat, terlupa akhirnya. Nah, jadi sekali lagi mengetahui kedudukan hakikat daripada hukum-hukum akikah ini itu justru malah meringankan kita dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, Taib, ada lagi? Taib, kira tidak ada. Orang itu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.